Gimana sih mengartikan seni, terutama bagaimana kalau seni itu yang dibuat nggak hanya sekedar dibuat aja. Ternyata ada konsep, ada hal di baliknya, ternyata ada pesan yang harus disampaikan juga. Hai, aku Penawati, seorang seniman visual artist dari Bali. Oke, aku mau bercerita tentang diri aku, gimana bisa mengenal dunia seni. Jadi dari kecil itu sering diajak sama ayah untuk keliling ke galeri, melihat-lihat karya seni, walaupun aku waktu itu belum paham mengenai apa artinya seni, apa itu seni gitu. Jadi kekaryaan aku sendiri banyak dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana perempuan dan juga berbudaya Bali. Gitu. Mulai dari kecil itu ayah sendiri memang mengajarkan seni lukis teknik tradisional Bali, yang dimana biasanya kalau seni lukis Bali itu punya pakemnya sendiri, seperti sketch itu namanya ngorten, lalu tahap-tahapan lain di bidang pewarnaan misalnya dengan sigar mangsi, lalu ada istilahnya nyenter, ada juga istilahnya nyawi. Jadi teknik itu saya pelajari dari ayah. Tapi ketika berkembang setelah masuk di SMK, itu di SMSR Bali, aku mulai mengenal seni lukis yang lebih modern, di mana bisa memakai medium oil painting, pakai watercolor juga. Jadi saya tuh belajar bagaimana ternyata seni lukis tuh banyak genrenya juga gitu. Di situ belajar bagaimana menggambar seorang figur, bagaimana menggambar pemandangan juga gitu. Terus lanjut juga sampai kuliah di ISI Denpasar. Di situ juga ngambil seni murni yang lebih menjurus ke seni visual gitu. Di situ aku belajar gimana sih mengartikan seni, terutama bagaimana kalau seni itu yang dibuat nggak hanya sekedar dibuat aja. Ternyata ada konsep, ada hal di baliknya, ternyata ada pesan yang harus disampaikan juga kalau kita berkarya di bidang itu gitu. Jadi mengenal sebagai seniman ternyata itu sebuah profesi gitu, karena kalau di Bali sendiri dulunya kalau seniman undagi itu hanya sesuatu profesi yang ngayah ataupun bisa dibilang tulus ikhlas gitu. Karena kalau berbudaya di Bali atau beradat gitu, biasanya kita memang, terutama perempuan Bali gitu, membuat persembahan itu ada menumpuk-numpuk buah itu buat gebogan, terus menata bunga, terus memotong-motong janur, semua itu perlu keahlian yang tadinya mungkin kalau orang awam bisa ngelihatnya oh itu seni gitu, kalau orang kita ya udah itu sebagai kebiasaan gitu, padahal itu seni yang sebenarnya gitu. Jadi hal-hal itu juga ingin aku ungkapkan di karya seni aku, sehingga di waktu pandemi muncullah keinginan untuk mengambil medium kain. Jadi medium kain ini juga sebelumnya muncul karena aku lebih sering di seni lukis itu memvisualkan figur perempuan. Entah kenapa aku memang tertarik sekali membahas tentang unsur perempuan, energi perempuan, karena aku seperti ingin menghargai bumi ini. Kenapa sih kalau
sembahyang itu pun sendiri pun juga berhubungan gitu. Kita berterima kasih yang pertama gitu, ada persembahan pasti ke Ibu Bumi gitu. Kenapa disebut Ibu Bumi? Disitulah aku mulai muncul penasaran gitu. Sampai ternyata setelah di skripsi aku sendiri bahkan itu ngebahas tentang Ibu Pertiwi yang ternyata nggak cuma di Bali aja loh ada budaya seperti itu, sampai di luar negeri pun juga ada, di Jawa juga ada, terus di India, di Yunani ternyata ada sosok yang menggambarkan Ibu Bumi. Dan aku sendiri pun ngerasa di profesi seniman sendiri, karena waktu kuliah dan SMK itu sebagai seniman perempuan itu sangat minim, karena aku sendiri juga masuk ke ranah itu sendiri, semuanya laki-laki. Jadi di situ juga aku ngerasa aku perlu temen deh, jadinya aku ingin menyuarakan perempuan itu dari karya. Sehingga di waktu pandemi ketemulah medium kain itu sendiri, dimana aku ketemu medium kain ini sepertinya nggak perlu untuk memvisualkan figur perempuan lagi, tapi lebih ke sifatnya itu sendiri. Karena kenapa? Kalau di kain itu kita bisa menyentuhnya, kita bisa merasakan langsung seperti apa sifat-sifat perempuan itu seperti terwakilkan aja di medium kain itu sendiri, sehingga aku bisa berkarya lagi di situ. Tadi sendiri aku banyak juga cerita tentang perempuan Bali, di mana perempuan Bali memang punya banyak peran. Dia bisa menjadi apapun. Misalkan aku sendiri memang suka banget berganti-ganti peran. Misalkan sekarang aku juga seorang seniman visual artist. Lalu aku juga ikut komunitas Gurat Institute. Di situ aku belajar penelitian, aku juga suka mengarsip dokumentasi baik itu kebudayaan Bali dan sesuatu kegiatan yang lebih spesifik tentang budaya pada akhirnya. Lalu aku juga menulis dan mengkurasi beberapa pameran seni di Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Lalu aku juga ada sebuah kelompok kecil bertiga, itu aku ada Rupa Bali Podcast. Jadi itu ngebahas tentang bagaimana kegiatan berkesenian di Bali. Selain itu juga karena aku juga suka anak-anak, aku juga sebagai guru seni lukis di SD, jadi aku menyalurkan kesenian itu juga di sana. Jadi dari situlah aku ngerasa perempuan itu ternyata walaupun dia perempuan tapi memang bisa menjadi role model di dalam karya aku. Kenapa? Karena semua di karya aku tuh kan memang bentuknya itu simple. Itu hanya bulat-bulat gitu aja. Itu yang aku maksudkan adalah jati dirinya perempuan ya seperti itu. Memang mengulang-ulang dia aja gitu. Tapi dalam karya itu dia bisa berubah-ubah, bisa menjadi warna yang lebih gelap, bisa menjadi warna yang lebih terang. Jadi warna itu sendiri juga aku ambil dari sebuah bentuk sesajen, dimana ketika aku membantu ibu membuat sesajen itu ternyata ada memang misalkan di tempat landep gitu, tolong dong kumpulin dedaunan yang warnanya merah, bunganya warna merah. Oh ternyata warna tuh ada maknanya juga ya, ternyata dia punya filosofinya sendiri. Harus pakai janur yang muda nih, yang warnanya lebih ke kuning, terus ada pakai janur yang warnanya hijau nih, itu harus khusus memang hijau aja gitu. Oh ternyata begitu. Pada akhirnya muncullah bentuk mengepal itu juga sebenarnya dari kebiasaan aku setiap pagi karena bikin persembahan yang namanya kepelan. Jadi biasa untuk mengaturkan itu pun pada akhirnya juga kebawa bagaimana aku berkarya gitu. Jadi walaupun aku mengolah kain yang biasanya orang tuh akan
menjahitnya, menenunnya, atau menjadi crochet segala macam hal. Aku tidak karena itu, tapi bagaimana pendekatannya ke arah aku menjahitan itu juga diturunkan ke dalam karya seni aku sendiri. Jadi waktu kuliah itu di tugas akhir ada kelompok seni yang memang perkumpulan seni perupa perempuan Bali. Aku ikut tergabung di dalamnya. Aku membuat sebuah karya seni yang menceritakan tentang Ibu Pertiwi. Secara nggak langsung ada seorang tamu asing berkunjung ke pameran itu, dia berkata bahwa tidak bisa mengalihkan perhatiannya ke karya yang lain gitu. Dia merasa bahwa di karya aku tuh ada energinya gitu. Sehingga dia ingin tahu dan ingin bertemu dengan aku langsung untuk mencari tahu apa sih cerita di balik karya itu gitu. Ya aku ceritakan waktu itu, kalau orang mungkin melihat bumi ini baik-baik saja, tapi di situ aku menggambarkan Ibu Pertiwi yang dalam suasana langit senja gitu. Kenapa langit senja? Karena kalau senja itu pasti memang terlihat indah, terlihat baik-baik saja, tapi ada suasana yang mengharukan gitu, yang bisa dibilang sedih. Dan karena kalau di Bali juga waktu aku menggambarkan itu, aku melihat masalah sampah itu ada di mana-mana gitu. Jadi aku ngerasa Ibu Pertiwi emang nggak baik-baik aja gitu. Walaupun kita masih bisa menikmati sunsetnya, ya, kita bisa menikmati warna langitnya dengan indah, tapi mempertahankan lingkungan itu perlu dilakukan gitu. Jadi pada akhirnya dia membawa karya aku ke negaranya. Jadi itu menurut aku pertama kali bisa mengesankan orang lain dengan rasa yang sama gitu. Jadi proses berkarya aku sendiri, mulai dari mengumpulkan kain itu aku dapatkan dari penjahit di sekitar rumah. Karena di sekitar rumah juga ada garmen, jadi banyak sekali penjahit-penjahit di rumah, di sekitar rumah, sehingga aku mencoba untuk menampung limbah-limbah mereka. Setelah aku tampung, lalu aku pilah-pilah menjadi golongan warnanya, baik itu warna merah, dikelompokkan kembali. Setelah itu membuat figura karya itu sendiri, memotong dari tripleknya, memotong kayunya, lalu menyatukannya juga itu dibuat sendiri. Mulai proses pengecatan dan segala macam hal itu juga dilakukan sendiri. Kalau proses untuk mulai berkarya itu sendiri, aku mulai dengan menempelkan kainnya satu sama lain dan juga dengan bantuan lem. Di sisi terakhir baru aku tambahkan dengan menjahit begitu. Kalau dibilang menjadi seniman perempuan di Bali khususnya, itu menjadi sesuatu yang struggling, yang banyak dirasakan seorang perempuan. Karena kenapa? Ketika aku membaca buku dan mencoba untuk cari list siapa sih seniman-seniman perempuan Bali yang sebelum-sebelumnya, itu benar-benar bisa dihitung jari gitu. Pada akhirnya aku mencoba untuk berkomitmen, walaupun sebagaimananya aku banyak
mempunyai profesi, tapi aku akan terus berkarya dan terus melakukan mengungkapkan bagaimana isi hati, bagaimana berbudaya atau beradat di Bali itu juga tidak sesulit itu gitu. Asalkan kita juga bisa menghandle waktu gitu. Jadi harapan dalam berkarya itu kan selama ini udah berkarya, aku ngerasa entah kenapa selalu nyaman dengan berpameran dengan teman-teman, berpameran dengan orang-orang lain yang ada mengimbangi karya aku di sampingnya gitu. Tidak tahu kenapa, walaupun aku dan suami memang sama-sama seniman, dari dulu tuh selalu ingin berkolaborasi. Namun di tiap schedule ataupun jadwal kami berdua ternyata belum sempat memvisualisasikan itu sendiri. Pada akhirnya kemarin di waktu pernikahan kami bisa menjadi berkolaborasi pertama kali. Dan semoga di tahun ini aku bisa berpameran solo. Aku ingin memperkenalkan diri aku sendiri sebagai perempuan Bali, seperti apa sih kesenian itu bisa mempengaruhi diri. Jika membicarakan perempuan Bali itu tidak hanya masalah tentang patriarkinya, karena di Bali itu memang lebih banyak tentang hal-hal seperti itu, tapi aku ingin menjadi sisi pandang yang berbeda karena aku sendiri memang mengalami bagaimana berbudaya dan beragama di Bali begitu. Untuk bisa melihat karya aku sendiri, aku selalu upload karya-karya terbaru aku di Instagram. Itu ada di @penawati_n, dan juga di sana di dalam biografinya aku akan selalu mencantumkan di mana aku sedang berpameran. Mungkin nanti aku akan bisa share juga di akun Instagram aku.